Halo guys, jumpa lagi di channel saya Obrolan Santi. Di video kali ini saya mau membahas tentang cara menyeimbangkan cakra dalam kehidupan kita untuk memperlancar hidupnya kita ya, dalam keseharian kita. Kalau misalnya kamu pertama kali hadir di channel saya ini, mungkin kamu boleh simak dua video di sini ya, membahas tentang cakra atau aura. Mungkin kamu masih belum tahu cakra atau aura itu apa, boleh silahkan dicek, disimak. Dan karena banyak teman-teman yang DM saya bertanya tentang cakra atau aura. Oke, dan di sini saya mau coba jelaskan singkat ya, mengapa cakra atau aura itu penting untuk kita seimbangkan. Sebenarnya seluruh benda di alam semesta ini memiliki energi atau memancarkan vibrasi. Ya, jadi setiap benda itu punya frekuensi masing-masing, punya vibrasi masing-masing. Setiap orang dengan orang lain itu vibrasinya juga beda-beda, punya pancaran frekuensi masing-masing. Nah, frekuensi ini berupa aura atau cakra yang kita pancarkan dari tubuh kita. Nah, kita ambil contoh misalnya kamu pernah ketemu dengan seseorang yang sama sekali belum pernah kamu kenal, tapi mungkin orang ini mungkin ada niatan atau pemikiran buruk kepada kamu, terus kemudian niatan di dalam hatinya dia itu terpancar melalui auranya dia, dan pada saat mendekati kamu mungkin auranya dia dengan vibrasinya kamu itu ada terpancar seperti kamu tuh merasa terancam. Atau mungkin kamu pernah ketemu dengan seseorang, mungkin dia nggak berbicara apa-apa sama kita, tapi pada saat kita berada di sampingnya dia, auranya dia tuh memancarkan, mungkin karena di dalam hatinya itu selalu senang, selalu happy, positif. Jadi pada saat bersama dengan dia, di sampingnya dia itu terasa kayaknya bawaannya tenang, bawaannya happy, bawaannya senang. Ini adalah vibrasi yang terpancar pada aura kita atau cakranya kita. Cakra atau aura ini dimiliki oleh seluruh makhluk di dunia ini ya, termasuk hewan atau binatang ya. Nah, hewan dan binatang ini juga berinteraksi dengan vibrasi. Tumbuhan juga berinteraksi dengan vibrasi. Inilah sebabnya mengapa binatang dan hewan bisa mengetahui lebih awal apabila ada gempa bumi atau mungkin ada hujan badai dan sebagainya, akan membaca vibrasi atau mungkin bisa merasakan vibrasi dari alam semesta. Ya, sama kita manusia juga mempunyai kemampuan tersebut. Cuma karena terkadang kita terlalu banyak gangguan dari luar, melupakan kemampuannya kita yang disebut dengan intuisi dari dalam dirinya kita. Solar plexus chakra ini letaknya di atas pusarnya kita, kurang lebih 3 jari di atas pusarnya kita, dan ini diwakilkan dengan warna kuning. Solar plexus chakra ini berbicara tentang kemampuan diri kita sendiri, rasa percaya diri kita, dan juga identitas dirinya kita. Dulu saya mengalami ketidakseimbangan di area ini. Jadi saya malu untuk mengakui identitas diri saya sendiri. Bahkan kalau pada saat berkenalan dengan orang lain, saya biasa suka mengaku orang sebagai orang lain. Terus kemudian malu dengan kondisi keluarga saya, malu dengan identitas saya, malu dengan masa lalu saya. Bahkan berusaha menutupi atau membuat karangan atau membuat cerita yang lain tentang diri saya sesungguhnya. Ini adalah sebagai tanda bahwa cakra ini atau area ini tidak seimbang ya. Penolakan terhadap diri sendiri dan identitas diri bisa berakibat kita tuh berjalan tersesat dari tujuan hidupnya kita, karena pada saat kita lahir atau turun ke bumi ini kita mempunyai tujuan hidup, kita mempunyai tugas masing-masing. Tetapi apabila kita menolak identitas kita berjalan semakin tersesat atau semakin menjauh dari arah tujuan hidupnya kita. Sebenarnya alam semesta itu menunjukkan arah tujuan hidupnya kita ya, dengan bantuan orang-orang di sekitar kita, kanan kiri, soulmate-nya kita, atau mungkin orang tuanya kita. Namun karena kita area ini tidak seimbang, sehingga kita menolak identitas dirinya kita ini, kita menjadi melanglang buana, kita menjadi tersesat, terbang ke sana ke sini tanpa tujuan ya. Jadi melakukan apapun, sesuatu segala macam itu kayaknya nggak mulus, nggak lancar. Kegagalan demi kegagalan ini membuat saya masuk ke dalam spiritual awakening, dan membuat saya menyadari bahwa untuk identitas diri ini sangat-sangat penting ya. Sebenarnya nama pribadinya kita itu sudah
dipilih daripada saat kita sebelum lahir. Sebelum kita turun ke bumi, kita sudah menentukan avatarnya kita sudah menentukan namanya kita sudah menentukan tanggal lahirnya kita. Dan ini akan saya buat di videonya untuk bagaimana cara mencari tujuan hidup berdasarkan nama dan berdasarkan tanggal lahir, karena di dalam tanggal lahir itu tersimpan banyak rahasia perjalanan, dan kemudian di dalam nama juga tersimpan. Ya, ini akan saya bahas di video yang lainnya. Awalnya saya tidak berani mengakui atau mungkin merasa malu dengan nama yang selama ini saya pegang. Kemudian berusaha mengganti identitas saya dengan orang lain. Mungkin cukup malu dengan permasalahan atau masa lalu yang saya jalani, ya. Terus kemudian dengan kondisi keluarganya saya, karena ketidakseimbangan dari solar plexus chakra. Belakangan saat ini Anda merasa untuk melakukan apapun merasa kayaknya terblokir, nggak mulus, bergerak lambat. Mungkin bisa untuk berdiam diri sejenak dan mengingat-ingat apakah kita memiliki perasaan atau rasa malu akan diri kita sendiri. Ya, karena pemblokiran di solar plexus chakra ini yang utama adalah rasa malu, shame, ya, rasa malu akan diri sendiri. Kalau kawan-kawan saat ini merasa apa usaha yang kamu lakukan itu kayaknya nggak berjalan mulus, ya, walaupun kesempatan selalu datang ke kehidupannya kita, tetapi kayaknya ngerjain sesuatu kayaknya nggak mulus, kayaknya ada yang ngeblokir, ada yang stuck. Mungkin ada baiknya kawan-kawan berdiam diri sejenak untuk lebih memperhatikan area ini, area solar plexus chakra ini. Kalau misalnya ketidakseimbangan, berarti itu seperti yang saya share di video sebelumnya di sakral chakra itu. Ketidakseimbangan ada dua faktor, ya, terlalu aktif dan kurang aktif. Kalau misalnya solar plexus chakra kamu kurang aktif, ya biasanya ini akan berpengaruh pada perasaan rendah diri, ya, merasa kayaknya nggak pantas untuk melakukan ini, atau mungkin ada orang memberikan kamu kesempatan, rasa rendah diri, ngerasa nggak percaya diri, ngerasa kayaknya nggak bisa, padahal orang lain melihat kamu bisa, kamu punya kemampuan ini, tapi kamunya nggak berani. Ya, mirip-mirip dengan sakral cakranya kita, karena mereka saling mempengaruhi, ya. Jadi rasa kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri, terus kemudian lebih percaya pada keputusan orang lain. Jadi kalau misalnya mau ngapain aja sulit untuk membuat keputusan. Terus kemudian ini juga bisa berpengaruh pada tubuhnya kita. Kalau misalnya aura ini terus terganggu, ya, terganggunya itu apa? Misalnya pencernaan kita kurang lancar, terus kita sembelit, sering kembung, ya. Terus kemudian walaupun kita makan sehari 3 kali dengan waktu yang tepat, tapi tetap aja terganggu pencernaannya kita. Terus kemudian kita merasa bahwa kita adalah korban, ya, mental korban. Jadi kita ngerasa dalam segala situasi itu kita adalah jadi korbannya. Terus kemudian sering meragukan intuisinya kita sulit mengandalkan keputusan diri kita sendiri. Pada saat kita mau ngambil keputusan itu kayaknya takut, menanggung resiko, sulit mengambil tanggung jawab yang diberikan. Jadi merasa banyak ketidakketenangan dalam dirinya kamu, ya, biasanya karena nggak percaya dengan kemampuan sendiri. Terus kemudian biasanya juga bisa mudah jatuh kepada menggunakan obat-obat penenang, ya, karena banyak sekali merasa nggak tenang pada dalam diri sendiri, mudah lelah, terus kemudian mudah sakit pinggang, ya, terus kemudian ginjalnya bermasalah, ya, terus kemudian mudah sekali merasa anyang-anyangan padahal sudah banyak minum air, ya, karena ini sudah terpengaruh pada fisikal tubuhnya kita pada saat energi ini nggak seimbang, ya. Terus kemudian rasa malu terhadap orang lain, cara orang lain memandang kita. Ini kalau misalnya cakra di bagian ini kurang aktif. Nah, kalau misalnya terlalu aktif bagaimana? Karena ini berbicara tentang kemampuan diri sendiri. Kalau misalnya terlalu aktif adalah kita bisa menjadi agresif, terus kemudian kita bisa jadi manipulatif, terus kemudian mendominasi, sombong, angkuh, ego yang tinggi, keras kepala, ambisius, dan suka berkompetisi. Terus kemudian suka menyalahkan orang lain atas kesalahan diri sendiri, ya, terlalu banyak aku dalam dirinya kamu. Jadi orang lain harus mendengarkan saya, segala sesuatu tentang saya, dan saya. Kamu nggak mau mendengarkan tentang dia, kamu. Pokoknya harus segala sesuatu itu harus kamu.
diri sendiri seperti itu. Terus kemudian kamu akan menjadi suka memaksakan kehendaknya kamu, terus kemudian terlalu memandang tinggi pada diri sendiri. Oke, untuk penyeimbangan cakra ini sebenarnya sama dengan menyeimbangkan cakra-cakra yang lainnya yang bisa kamu simak di video root chakra dan kemudian solar plexus chakra juga ya. Jadi caranya hampir sama, cuman karena perwakilan warnanya berbeda. Anda bisa dengan meditasi, bisa dengan visualisasi, dengan kristal ya. Kristal yang dipakai untuk area ini bisa di kristal topaz, citrine, yellow zircon, amber, sama tiger eye. Yang biasa lebih umum adalah tiger eye ya. Yang sekarang kristal yang saya pakai juga adalah tiger eye. Bukan yang ini ya, not this one, tetapi maksudnya yang mungkin kawan-kawan sering lihat di video saya sebelumnya, di video Santi Melody yang menggunakan kristal. Di situ ada satu kristal yang warnanya sedikit kuning, itu adalah tiger eye. Terus kemudian membuka atau cara membuka atau menyeimbangkan dengan cara yang keempat adalah dengan yoga ya. Yoga itu ada beberapa pose-posenya yang bisa untuk diarahkan ke bagian ini, tetapi untuk kawan-kawan sebenarnya pada saat kamu mengikut pelatihan yoga, hampir seluruh gerakan itu membuka cakranya kita. Jadi di sini saya nggak share lagi untuk posisi-posisinya karena cukup membahayakan kalau misalnya kamu tidak mendapatkan pelatihan. Jadi saya nggak taruh lagi gambarnya. Terus kemudian penyeimbangan yang kelima dengan cara menggunakan aromaterapi. Oke. Nah, solar plexus chakra ini berhubungan dengan elemen api. Dan jadi cara untuk menyeimbangkannya, kamu bisa menyalakan lilin sambil bermeditasi, terus kemudian kamu bisa menggunakan wangian atau dupa yang wanginya itu misalnya lemongrass ya. Lemon itu kan warnanya kuning, terus kemudian fennel, lime atau frankincense. Jadi bisa beli di alat di tempat-tempat jual dupa ya. Warna-warnanya ini sebagai mungkin bisa tanya sama mereka, akan lebih memahami tentang dupa ini, karena ini saya mencari informasi ini dari Google, terus kemudian dari buku yang saya kumpulkan. Jadi untuk saya pribadi aromaterapi saya nggak pakai ya, saya lebih dengan menggunakan kristal, dengan meditasi dan visualisasi, dengan yoga juga. Karena aromaterapi kalau pribadi saya sih ya, saya mungkin agak malas orangnya, jadi saya nggak pakai yang namanya aromaterapi. Jadi untuk ini boleh kawan-kawan tanya sama yang jual dupa atau wangian. Terus kemudian untuk cara penyeimbangan yang keenam adalah dengan terapi musik ya. Terapi musik ini boleh silakan kawan-kawan cari di YouTube, banyak sekali informasinya, banyak sekali musik-musiknya. Kalian bisa ketik solar plexus chakra meditation ya, meditasi, musik meditasi itu akan muncul di sana. Boleh silakan didengarkan ya sebelum tidur, atau mungkin sembari meditasi ya, pada saat bermeditasi. Terus kemudian makanan mungkin cara keenam bisa dengan menggunakan makanan ya, makanan karena ini berhubungan dengan warna kuning, jadi bisa makan atau sering makan makanan yang berwarna kuning ya, seperti pisang, lemon kuning ya, terus kemudian jagung juga area ini, nanas ya, gandum, terus kemudian jahe, kunyit, dan kemudian paprika kuning dan sebagainya ya. Makanan-makanan sayur-sayur yang berwarna kuning ya, jadi bukan makanan yang bahan buatan terus dikasih warna kuning ya, kue dikasih warna kuning, bukannya. Jadi ini makanan-makanan bahan alami yang memang dasarnya dia tumbuh berwarna kuning. Kemudian cara ketujuh mungkin bisa dengan afirmasi atau mantra ya. Beach mantra untuk solar plexus chakra ini adalah RAM sebenarnya. Jadi kita bisa dengan menggunakan RAM, membaca RAM, tetapi di keynote E, C, D, E, jadi do, re, mi, di mi ya, di nada mi, terus kemudian kita sebutkan RAM itu beach mantranya kalau misalkan kalian ingin menggunakan mantra, atau dengan afirmasi ya. Kalau dulu saya untuk mengenai kepercayaan diri dan self power, biasanya saya menggunakan afirmasi misalnya seperti saya menerima diri saya apa adanya, terus kemudian saya pantas merasakan kebahagiaan dan kesehatan ya, seperti hal-hal seperti itu untuk memboosting atau membantu saya untuk masuk kepada kepercayaan diri.
atau mungkin saya percaya diri, ya seperti itu ya, something like that, afirmasi seperti itu ya. Dulu saya ingat pada saat saya mulai untuk menyeimbangkan cakra ini, saya mulai dengan afirmasi ya. Jadi saya dengan belajar mengucapkan kata-kata yang seperti itu yang tadi saya ucapkan ya, saya menerima diri saya padanya, saya menerima diri saya padanya, seperti itu. Dan kemudian satu lagi yang terakhir untuk bisa menyeimbangkan cakra ini adalah dengan memakai pakaian warna kuning. Setelah 2 video saya sebelumnya, banyak sekali teman-teman yang mendm saya bertanya tentang bagaimana cara melatih kemampuan psychic ya. Karena di sini saya berbicara akan membahas tentang 7 cakra. Jadi nanti ada pembahasan tentang yang namanya mata batin sama crown chakra. Nah, di situ akan membantu menyeimbangkan energinya kamu. Di situ kamu akan mulai bisa memahami kemampuan psychic kamu itu apa, dan berminat untuk melatih ini. Disarankan kamu mulai untuk menyeimbangkan dari cakra dasarnya kamu, baru sampai ke cakra mata batin dan crown chakra. Karena pada saat mata batin dan crown chakra kamu terbuka, mungkin tergantung dari kemampuan tubuhnya kamu, ada beberapa kamu yang mungkin akan semakin peka dengan energi, mungkin ada yang bisa melihat energi, mungkin ada yang bisa mengalami sesuatu hal yang mungkin selama ini kita bilang mungkin sesuatu yang enggak kelihatan, seperti itu ya. Jadi dengan kamu, kalau misalnya energi kamu nggak seimbang, kamu akan mudah sekali ya mendapat serangan yang namanya psychic attack ya. Kalau misalnya kamu tidak menyeimbangkan energi cakranya kamu keseluruhan itu, terus kamu langsung membuka mata batin kamu sama crown cakranya kamu, dikhawatirkan kamu akan lebih mudah mengalami namanya psychic attack ya. Jadi kalau misalnya kawan berminat untuk menggali lagi kemampuan psychicnya kamu, disarankan kamu memulai sesuatu dari dasar dulu. Karena kalau fondasinya kamu nggak kuat, kamu akan pada saat menanggung beban dengan mudah kamu akan jatuh. Jadi ada baiknya fondasinya kamu dibuat kuat dulu, di-strongkan dulu. Pada saat kamu mulai bisa menyeimbangkan mata batin dan kemudian crown chakra kamu akan mulai bisa merasakan dan mulai peka ya. Kamu akan muncul yang namanya clair-clairannya, clairsentience, clairvoyance, clairaudience, claircognizance ya. Any clair-clairan mungkin akan mulai mendapatkan penjelasan kepada kamu pada saat kamu mulai membuka yang namanya mata batin sama crown chakra. Nah, kalau pengalaman pribadi saya sendiri dalam meditasi, saya sudah menyeimbangkan 18 cakranya saya, sehingga saya masuk pada yang namanya astral projection. Untuk kawan-kawan yang ingin tahu apa itu astral projection, boleh silakan simak di video ini untuk bisa lebih mengetahui apa yang namanya disebut astral projection, dan kemudian kira-kira gimana caranya kalau misalkan kalian tertarik atau berminat untuk melakukan astral projection ini. Oke, segitu aja dulu guys untuk share penyeimbangan cakra ini, dan saya akan mencoba untuk berbagi mengenai 7 cakra yang bisa kita stimulasi dan latih ini. Tungguin video selanjutnya dan semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar bawah ini dan saya akan memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya sendiri. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Saya ucapkan kita semua memiliki hari yang indah, hidup yang indah, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.